misalkan suami istri yang bahagia, tapi maaf kata terlalu mengumbar kebahagiaan jadilah ain. Akhirnya ada orang yang iri dan ingin merebut suaminya, misalkan dia mengirimkan palet dan guna-guna untuk memisahkan itu. Nah di sini itu booster untuk dazim untuk masuk lebih gampang. Atau sedekah juga, misal contoh bawa dupa, kadang ditancapin di mana gitu. Nggak harus ke manusia sih menurut saya kalau sedekah. List nih Om, jin-jin yang mengganggu ibadah dan spiritualitas. Ya, itu kan berarti nganu ya, kita kategorikan jin kafir ya. Betul. Mungkin jin yang membantu kita itu adalah celana jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Ini gelas baru Om. Gelas baru ya. Dari mana nih Om? Dari Event Match ya. Oke. Ini kita sekarang minumnya bisa lebih banyak ini. Betul Om. Karena lebih Besar, Om. lebih gede dan lebih kuat juga. Oke. Jadi bisa nambah-nambah terus, minum terus sampai kembung ini. Aman ini. Thank you banget ya Event Ya. Match. Thank you banget. Dan Om, ini kan masih dalam suasana puasa ya Om ya, di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan teman-teman juga puasanya lancar Om ya. Amin, ya. Gitu, dan dijauhkan dari gangguan-gangguan jin. Ya, gangguan jin, gangguan setan, hawa nafsu. Betul. Nah ini sebelum kita mulai, biasanya kan jadi pertanyaan, Lebaran apa ini? Puasa. Setannya dikunci gitu ya. Yang dikunci itu atau yang dibelenggu itu hawa nafsunya kita semua. Jadi bukan setannya. Jin ya ada yang puasa juga gitu. Oke, nah kali ini teman-teman karena masih dalam suasana bulan Ramadan, makanya kita mau membahas tentang jin nih Jin, Om. ya. Jadi kita bakalan ngebahas jin dan peran serta fungsinya Om ya. Jadi Ya. ini ada jin-jin yang dapat mengganggu nih Om ternyata Om gitu selama beribadah, selama kita memiliki keyakinan gitu. Dan ini ada beberapa list nih Om, jin-jin yang mengganggu ibadah dan spiritualitas. Iya, itu kan berarti nganu ya, kita kategorikan jin kafir ya. Betul. Mungkin jin yang membantu kita itu adalah celana jin. Betul banget. Oke Om, kita masuk ke topik pembahasan nih Om. Ada nih ngomong ya Mas ya. Yuk, masuk. Dan yang pertama nih ada jin wasnan Om. Ya, apa itu? Jadi jin wasnan ini membuat manusia mengantuk saat akan beribadah atau belajar, mengendurkan semangat kebaikan, gitu loh Om. Jadi kayak yang kalau subuh-subuh. Iya. Waktu saya kemarin penelitian bikin tesis tuh ya mungkin jin ini yang ganggu ya. Ganggu Om ya. Jadi ketika kita mau melakukan ibadah, entah bekerja kan ibadah ya. Ibadah. Bekerja, sekolah, terus apalagi melakukan ritual-ritual ibadah gitu ya, kayak ke gereja atau ke masjid, itu jadi ngantuk, jadi aduh males. Nah itu ya gangguan itu dibuat sama jin wasnan Om. Oh. Namanya Ya, gitu. ya. Next ya Om ya. Yuk. Ada jin kanzab. Nah ini yang familiar nih. Mungkin teman-teman juga pernah nonton filmnya ya kan, yang menceritakan tentang jin kanzab ini gitu. Namun sosoknya beda-beda mungkin Om ya kalau kita berbicara penyerupaan jin ya. Jin, Sosoknya yang pasti menyeramkan karena tugas utamanya itu menunda ibadah, terutama sholat di bagi yang muslim. Ya ini kadang teman-teman yang lupa nagih utang. Nah ini mungkin bukan minta tolong ya. Nagih utang. Oh, Ya. biasanya ini yang teringat ketika sholat biasanya. Sholat, iya. Maaf kata ya, kita semua pasti pernah ngalamin. Lagi Allahu Akbar. Aduh, kok Kurang- pintu belum diselot ya? 100 Kenapa tahun ya? gitu. Kunci Oh, motor di mana? Iya itu biasanya. Iya, Kalau iya. nggak fokus beneran Mas itu. Nah ini yang ngeganggu ini jin kanzab ini Om. Iya. Gitu. Dan mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Om, biasanya jin kanzab ini mengganggunya tuh di waktu kapan sih biasanya Om? Apakah pada saat ibadah? Apakah ketika melakukan di beberapa rokaat ya, tiba-tiba muncul, itu biasanya gimana Om? Kalau yang saya rasakan ya, mohon maaf disclaimer, tidak bisa melihat entitas itu. Seperti apa saya belum pernah Mas Ami, saya sendiri, tapi merasakan kehadirannya atau kapan ada itu, saya boleh bilang sering Mas. Sering ya Om ya? Tapi yang penting mungkin Mas Ami juga punya pengalaman ya, menjaga ibadah 5 waktu. Saya ketika menjaga itu 5 waktu,
biasanya kan waktunya ini dulu ya, waktunya itu kadang nggak tepat, saya akui. Kemudian saya tepatkan waktunya, jadi habis asar langsung sholat. Kecuali kalau dalam kondisi yang mungkin memang nggak bisa atau kotor kita ya. Setelah itu nanti coba sholat sunnah yang lainnya, entah apa, sholat apa itu mas, malam, tahajud atau sholat duha. Misalnya saya tambahkan itu. Nah, sholat wajib ini yang paling kerasa, terutama paling berat itu di masa subuh. Iya bener sih Om. Subuh itu paling berat. Tadi setelah yang poin pertama, kita susah untuk bangun, yang poin kedua. Walaupun rokaatnya sedikit, tapi paling susah mas. Berat kayaknya gitu Om. Iya, ditambah lagi yang mungkin antara isya, zuhur, asyar yang 4 ya, itu menurut saya untuk maghrib itu waktu saja sih, waktu saja yang karena sangat sempit. Nah, biasanya pertama yang terjadi adalah tadi kurang fokus, jadi masuk dari rokaat pertama sampai akhir. Atau enggak ketika sholat lupa rokaatnya berapa ya Om Biasanya ya? yang ketiga. Berapa Ya, ini yang ya, ketiga. gitu. Nah itu biasanya nanti akan datang itu kayak diberikan gambaran kalau saya mas, kan gambaran entah kesaut di tempat syuting atau kemana atau belum baca apa, dan tiba-tiba bacaan lupa. Tuh, terutama pas ngimami biasanya, kalau ngimamin istri itu biasanya ada beberapa yang lupa. Tapi ya alhamdulillah kalau kita fokus itu hilang. Ya langsung istighfar ya Om ya. Diulang lagi atau apa ini hilang. Nah biasanya kalau pas kalau ngimami itu biasanya nggak lupa mas rokaat, tapi kalau sendiri sering lupa gitu. Kadang juga kalau saya tambahkan 1, kalaupun lupa ya iya, tapi itu nggak bisikan sih mas kalau yang dirasakan, tapi lebih ke kacauan pikiran sih Om ya. ke konsentrasi dan bayangan. Tapi nanti kita istighfar insya Allah nggak ada. Ini jujur-jujuran loh. Iya jujur-jujuran bener Om, pasti kan umat muslim pernah lah ya merasakan hal seperti itu. Jadi kita next ada jin wahlan Om. Apa? Jin wahlan ini membuat manusia ragu-ragu dan was-was, terutama saat berbuat kebaikan. Sama juga ya. Saya kerasa ya sih, kadang kalau bantu-bantu kerjaan di rumah, misal istri gitu, berat mas, kayak ngangkat baju ini aja buat dijemur tuh kok kayak berat gitu ya. Iya Om, Iya sih, saya rasakan gitu. Tapi ketika itu sudah kita laksanakan, kita paksa, itu ringan. Kayak kelawan aja gitu Om ya? Dan jadi kebiasaan, termasuk juga kadang ragu-ragu kalau apa ya kebaikan banyak sih, atau sedekah juga, misal contoh bawa dupa, kadang ditancapin di mana gitu, nggak harus ke manusia sih menurut saya kalau sedekah, tapi kalau sholat Jumat atau Jumat berkah itu beda cerita gitu. Tapi kalau di jalan saya nggak pernah takut Om ya? Takut dijebak karena ada tulisannya, pelangnya kan nggak boleh mas. Iya sih, soalnya emang di era modernisasi ini Om banyak hal yang aneh-aneh sih ya. Nanti disuruh sama yang buat aturan kan takut ya, nanti kita kena pidana. Oke. Nah kita lanjut nih Om. Kalau misalkan nih Om, ini kita balik ke jin wasnan nih Om ya. Jadi kan kalau jin wasnan itu kan suka bikin ngantuk ya Om ya. Apakah itu juga berkaitan dengan hal-hal lain Om? Kayak misalkan berkendara atau berkendara kan tujuannya kita mau ke kantor nih. Ya kan itu kan tujuannya mau beribadah dong. Atau pas kerja ngantuk. Gitu. Apakah seperti itu juga Om gitu? Iya. Semua yang dilakukan kebaikan, keluar rumah ketika kita mengucapkan salam dan niat kita adalah mencari ilmu atau mencari nafkah atau bekerja, itu pasti aja ada lah mas. Atau dibikin lupa macam-macam ya. Intinya di dunia ini adalah tempatnya ujian, mas. Iya betul. Dicoba apapun itu gitu ya, diuji terus, diganggu terus, itu hal yang umum menurut saya setiap saat kita mah. Ada nggak Om untuk ini ngelawannya, kayak apakah cukup baca ayat-ayat suci ataukah kita mana lu setan, mana jin wasnan, mana sini apa harus kayak gitu dulu? Nggak perlu, yang poin kedua mungkin yang pertama sih mas. Dengan niat berdoa niat dulu, nanti minta restu orang yang di rumah. Kalau kita belum nikah mungkin orang tua kita atau ibu kita terutama. Kalau yang sudah menikah adalah kalau laki-laki istri, kalau perempuan ya suaminya. Harus niat ya. Dan nanti juga di rumah juga nggak serta-merta terus adem ayem juga. Nanti akan kita bahas juga. Oke. Nah, sekarang kita ke jin kanzab nih Om. Iya. Jadi apakah gangguannya itu selalu pada saat sholat? Apakah memang ketika melakukan ibadah-ibadah lain, contoh kayak misalkan zikir gitu Om. Dan itu bentuk gangguannya seperti apa aja Om? Kalau bisa lebih detail. Kalau selama ini ketika zikir itu gini mas,
biasanya setelah selesai sholat itu kita bisa melaluinya, kemudian kita doa biasanya ingin buru-buru beranjak. Iya. Itu yang dirasakan juga gitu. Nah, yang bisa dilakukan sebenarnya nggak tahu tangan ini gravitasinya berapa Newton ya. 1000 Newton kok ya. Itu kalau mau ngambil tasbih itu berat biasanya itu. Tapi nanti setelah tasbih aman. Biasanya gangguan itu dirasain sama yang baru-baru mulai ya Om ya, baru mulai. Istiqomah. Ya, istiqomah. Kalau sudah menjalaninya semuanya lancar. Kayak kaki barang awalnya waktu tidur gini subuh itu gravitasinya berat itu ya, ambil air wudhu dingin itu. Terus sholat itu ya Mas mikirin mau di masjid itu atau di rumah. Kalau mau di masjid ya jalan kakinya jauh, rasanya jauh, kakinya berat, tapi setelah sampai ringan. Aman ya Om ya sebenarnya ya. Bisikan gangguan di kepala itu sebenarnya ya. Itu karena gini, saya pernah melihat dan mendengar bahwa subuh itu adalah awal kehidupan kita. Jadi bagaimana waktu itu setan atau jin kafir itu akan coba memasukkan satu sugesti yang tujuannya untuk apa? Kita dihancurkan sejak subuh. Jadi ketika kita subuh bangun, kita siap dengan semua aktivitas dan kita yakin dengan hari itu, maka itu akan terjadi. Maka berkah atau rizki yang diturunkan itu insya Allah akan kita peroleh. Gitu. Dan saya selalu kebiasaan kalau sehabis subuh ya terkadang maksimal jam 5 lah, setengah 6 lah. Kalau itu udah terlalu siang bagi saya. Jam setengah 5 lah gitu. Sekarang kan setengah 5 subuhnya. Biasanya jam 4 saya mulai bangun dulu, kemudian buka semua jendela atau pintu atau korden aja. Dan ya itu Mas, kita memulai untuk hari itu setidaknya sampai jam setengah 9. Kalaupun ngantuk banget ya baru tidur jam 9. Gitu, karena datang ya ini kebalikan kalau maghrib semua pintu harus ditutup dan nggak boleh jauh sama keluarga, anak, istri dan menghindari untuk tertidur. Betul tapi godaan itu Om ya kadang ya. Nanti kita ada tersangkanya nanti soal itu kita bahas tuh yang ini. Jadi yang saya lakukan itu apa aja gitu, karena ketika sudah kita terkena air wudhu, jadi kita bangun kena air wudhu semuanya hilang. Ngantuk, malas dan lain-lain. Iya. Jadi air wudhu itu terasa dingin tapi sebenarnya menghangatkan. Betul. Itu kalau kayak saya ya misalkan, karena nanti mereka selalu bilang ya ini awal kehidupanmu. Jadi bagaimana kita memasukkan racun dulu gitu ya. Tapi kalau mereka yang membisikkan dan memasukkan itu gagal, maka hari yang seharusnya dapat rezeki dan rezeki itu kamu peroleh. Tapi kalau di awal kita sudah tutup, itu nggak akan diperoleh. Nah, itu saya pernah merasakan hal itu Mas. Entitasnya mungkin nggak nampak karena mungkin ini ada skalanya ya. Tapi saya pernah melakukan bisikan untuk itu. Oke, gitu. Nah karena Om mau ngomongin entitas nih Om, kan banyak tuh di film layar lebar lah, di novel, cerita-cerita, di X, di segala macam platform ya. Kan sering tuh orang ada yang mengilustrasikan sosok dari jin Kanzab ini. Kalau menurut Om Hao sendiri itu sosoknya seperti apa? Apakah itu yang sering muncul ketika kita ini kan sering nih Om, orang ketika mau sholat tahajud, ketika sudah takbir Allahu Akbar, di ujung mata tuh udah ngeliat pocong berdiri, putih-putih, atau nggak di belakang kayak ada amin. Apakah seperti itu Om yang namanya jin Kanzab Om? Apakah itu jin kiriman lain apa yang di rumah? Kalau saya nggak tahu soal itu, tapi kalau untuk ini itu nggak kelihatan Mas, pakai mata batin pun, tapi bisa dirasakan. Jadi entitas itu langsung ada di telinga kalau yang saya rasa dan pikiran. Sir gitu ya Om, maksudnya tipis gitu masuk ya. Paling sering kalau mereka cara mengganggunya ketika sudah gagal untuk mengganggu kita untuk mengambil air wudhu atau terbangun ketika tidur, biasanya di pikiran Mas. Di depan mata persis, tapi nggak fisik. Sosok gitu ya. Tapi bagaimana memberikan gambaran mau makan apa, misalkan. Tadi masih kurang apa, mau kemana, itu di pikiran Mas. Tapi termasuk bacaan, kadang yang paling sering tuh misal kerasa itu di bacaan tuh ini di OWAI, di OWAI itu mereka bisa ganti Mas, bisa mengganti kalau kita nggak fokus itu untuk surat-surat pendeknya terutama itu sering diganti. Oke, jadi bukan penyerupaan sosok pocong atau genderuwo atau jadi makmum kan biasanya gitu enggak beda. Ya? Beda setan itu ya. Kalau untuk itu saya pernah ngalami waktu sholat sendiri itu yang pernah saya cerita. Ya kemarin kita bahas tentang masjid jin itu memang ikut sembahyang Mas, mereka nggak ganggu.
Gitu. Jadi memang beda ya teman-teman, bukan jin yang penampakan, jin yang ketika ngeganggu kita mau wudhu lagi baru sampai kamar mandi terus kayak ada suara kan kadang gitu om gangguan-gangguannya. Aku kemarin kayak nulis gitu di X ya, platform X ya, apa gangguan ketika mau tahajud, banyak tuh yang cerita kayak Iya, gitu iya, kayak gitu iya. om. Oh, Oh, ada ini, ada A, B, C, Tapi D. kalau untuk ini Mas, kalau untuk apa namanya, puasa ya, misalkan puasa entah itu Ramadan atau sunnah atau puasa weton lelaku ya, atau sholat subuh atau sholat tahajud, itu kan posisi kita harus tertidur ya, tidur itu biasanya saya minta itu saudara hari-hari saya nanti untuk bangunin. Jadi saya tidak bisa mengandalkan alarm HP. Andalin bantal om, kayak bantal kayak gitu, nggak bisa. Enggak, dalam hati sebelum tidur biasanya baca doa dan saya bilang nanti untuk adik saya nanti turut bangunin. Itu beneran. Nanti alarm alami sih itu. Oke, berarti bukan ya om ya, bukan gangguan jin ya, kadang yang kayak gitu, bukan jin yang kita sebut ini, tapi memang ada mungkin ada sosok yang yang mengganggu di rumah, penunggu rumah, iya, kayak gitu ya. Itu beda cerita sih Mas. Kalau kiriman juga beda cerita. Ini kan kita yang memang mereka laskarnya pengganggu, bukan yang ditugaskan untuk mengganggu, beda. Kalau ditugaskan untuk mengganggu itu bisa guna-guna sihir, pelet, itu memang pakai jasa jin juga, tapi beda cerita. Beda jin juga jenisnya ya? Tadi jin korin itu juga beda, tadi yang untuk hari-hari itu. Iya, Itu biasanya bangunin Mas, mau nggak mau kamu harus bangun gitu. Kalau saya minta tahajud nanti bangun jam 2, tidur jam 12 saya bangun, digeret sama dia harus mau. Harus bangun ya, Mbak? Harus ditarik beneran, kamu harus udah janji harus bangun gini-gini. Aku kira Om Ho juga bantal bangunin saya jam gini, enggak ya? Oh, pernah ngobrol. Kalau ngobrol pernah, tapi kalau itu enggak. Oke. Saya enggak model begitu. Oke Om, nah apakah nih Om, orang-orang yang udah rajin ibadah gitu, yang udah coba fokus istiqomah dengan ibadahnya, apakah masih juga diganggu oleh jin-jin ini Om? Sampai kapanpun sebelum meninggal akan diganggu terus Mas. Seimannya apapun, semakin tinggi malah semakin kuat pengganggunya. Semakin tinggi amal ibadah, semakin kuat juga semakin kuat gangguannya. Bukan cuma dari fisik ya, ternyata dari... Iya, semakin rendah malah semakin jauh lah jadi temannya. Oh iya benar. Gitu. Tuh teman-teman, milih mana, jadi temennya apa jadi musuhnya? Ya kan Om? Nah ini Om, jadi sekarang kita bakalan ngebahas tentang jin-jin yang mengganggu, tapi dari sisi kehidupan sosial dan emosi nih Om. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe channelnya ya Om ya. Podcast obrolan santai gitu ya. Supaya teman-teman bisa langsung dapetin informasi-informasi, video-video menarik. Mungkin juga ada jin yang mengganggu untuk nggak subscribe nih. Iya kayak ragu-ragu itu tadi Om. Ini jin subscribe namanya Om itu. Makanya teman-teman jangan lupa subscribe. Nah jin yang pertama nih Om, mungkin ini teman-teman juga sering denger Om, namanya jin dasim. Nah ini mengganggu keharmonisan rumah tangga, menciptakan konflik atau nafsu makan yang tidak wajar. Wah ngeri juga nih ternyata jin dasim nih, yang sudah berumah tangga nih Om. Kalian pacaran? Pacaran enggak? Enggak ya Om. Beda cerita. Oh itu beda setan ya? Yang kalian lakukan di pacaran tuh belum tentu enak dan nyaman ketika menikah. Betul. Nikah itu karena ibadah. Nah diganggunya sama jin dasim ini. Itu ada contoh kasusnya seperti apa Om? Oh banyak Mas. Sampai dulu deh saya tanya balik, nanti saya juga cerita. Ini kita cuma sharing aja ya. Kami coba. Dan ada caranya, saya udah ketemu caranya. Udah ada caranya. Atasi. Apa nek misalnya coba jin dasim kayak apa coba? Sebenarnya kalau jin dasim ini makhluk halus ya, jangan bentuk manusia ya. Makhluk halus loh. Jadi di jin dasim ini biasanya ngasih sparknya bukan tentang cinta ya, tapi ini spark konflik atau percikan konflik tadi itu. Jadi kayak misalkan pengalaman Mas Sami dulu nanti saya juga. Misalkan nih si suami nih Om ya, si suami ini udah nyuci piring dan lain-lain lagi Mas Sami? Iya, jadi aku nyuci piring, nyuci apa gitu, beres-beres semuanya udah kinclong aja rumah ya. Terus aku lagi duduk, istirahat dulu. Nah, di situ terus udah disuruh lagi, itu dong, ini, bentar lah istirahat dulu. Kamu nih nggak ngapa-ngapain. Nah itu contohnya. Kamu nih habis ngapain sih begini. Nah kan habis nyuci. Oh, nyuci mana begini kemarin. Nah itu teman-teman.
Nah, cara nyelesain konfliknya itu gimana, Om? Jadi nyuci itu saya pun juga sama Mas, bantu tante, tapi alhamdulillah tante nggak gitu. Ya alhamdulillah. Nggak pernah kalau udah banyak kerjaan, udah wis besok aja istirahat dulu, bantuin nggak pernah. Alhamdulillah istri saya, cuman ya ada celah lain, jangan terus tertutup ini. Biasanya kalau saya sendiri ya, biasanya yang itu adu dombanya dibikin diam-diaman Mas, kalau kita dibikin diam-diaman, kemudian nanti berujung ke salah paham. Itu sih paling miskomunikasi gitu ya Om jadinya ya. Tapi kalau untuk pekerjaan rumah selalu saya bilang saya bagi. Jadi saya ngerjain yang berat, nanti istri yang ringan-ringan. Misalkan paling saya minta itu cuma 1 ngasuh anak udah cukup. Betul. Itu paling utama. Kalau saya bilang 2 jam aja rumah selesai, saya bilang gitu, termasuk semuanya, ya nyuci, masak semuanya. Nanti gantian Mas kita. Untuk itu alhamdulillah enggak gitu ya Mas ya. Tapi yang paling sering terjadi di kita itu diam-diaman Mas biasanya. Jadi seolah-olah diam, nanti buruk-buruknya apa, istri ke saya apa, terus istri tentang saya apa, itu gitu. Yang paling kita lakukan untuk memecahnya, bikin Cinta Sim menangis ya. Itu kita buka obrolan dulu, yang enggak mutu. Betul. Kita buka, terus kalau udah agak ini agak konfliknya tinggi itu kita pelukan biasanya. Iya. Gitu. Boleh ya suami istri boleh ya. Memang harus seperti itu. Kenapa? Karena ketika itu sudah menyatu, ringan langsung ada yang lepas Mas dalam tubuh. Alhamdulillah gitu Itu teman-teman. minimal pegangan tangan. Saling memaafkan gitu Om ya. Minimal pegangan tangan, makan bareng, ya macam-macam lah. Semuanya bareng. Semuanya bareng ya, dilakukan bareng. Semuanya gitu. bareng. Karena yang disukai sama Jinda Sim adalah perpecahan. Perpecahan itu paling utama. Jadi setelah itu semuanya hilang Mas. Setidaknya kalau mungkin gak jauh-jauhan pas saya kerja, kalau pesan tuh menurut saya nggak efektif. Tapi kalau bisa tetap harus video call atau telepon. Jadi itu yang melunturkan dia. Entitas laknat gitu disebut. Laknat. Karena beberapa kali memang kita kena sih Mas gitu. Terutama kalau tidurnya itu menjelang maghrib. Ya tidak dipungkiri ya manusia biasa. Nah itu setelah bangun maghrib tuh biasanya diadu domba tuh. Sambet lah gitu Om ya, Jinda Sim ini. Udah wes itu langsung sama-sama nadanya tinggi, udah kita selesai itu. Panas itu Om ya. Rumah tuh panas. Api sama api. Itu yang akan sering terjadi karena ketika menikah itu 95% itu adalah komunikasi. Ngobrol. Mulailah di obrolan yang nggak penting. 5% itu nyuci piring, ngepel. Enggak Mas, itu masalah ringan sih. Penting kita bagi tugas ya gitu. Nah, kita yang laki-laki apa, kalau saya biasakan tadi bangun subuh sebelum jam 9 semua pekerjaan selesai, terus itu nyantai. Makan bareng, nonton TV bareng, pergi atau tidur bareng, udah sampai sore udah selesai. Kita kerjain gitu. Kalau untuk urusan rumah tangga, ya itu tadi saya bilang. Iya, gitu-gitulah yang sebenarnya masalah sepele. Contohnya gitu. Jadi besar, nah itu Jinda Sim. Iya, itu akan ada terus selamanya loh. Sekali kalian terjatuh, itu akan pecah dan bisa berujung yang mereka paling senang itu ada apa sih? Perceraian. Iya, betul. Itu jin di atas jin itu udah dapat reward dari iblis tuh. Iblis betul loh. Nah Om, berarti ya Om ya, kalau gitu ini kan jin ini kan suatu entitas juga dan dia merusak rumah tangga. Nah, apakah Om Jinda Sim ini menetap di rumah itu Om? Kalau menurut saya hampir semua rumah tangga dapat satu paket sih. Paket Om. Jadi sebelum memulai pernikahan itu biasanya nanti muncul banyak gangguan ya, keraguan-raguan terutama pertengkaran atau dibukakan sisi positif sisi negatif dari calonnya seperti apa. Ketika nanti selesai ijab kabul itu biasanya memang ada entitas atau setan yang dia menangis atau menjerit Mas. Karena gini, pernikahan itu satu hal yang dibenci oleh jin ataupun setan. Kenapa? Karena menyempurnakan separuh agama. Betul. Itu, dan memang godaan dan ujiannya luar biasa karena Allah menjanjikan surga. Betul. Ya. Semua yang dilakukan, ibarat kata kita cuman mengambilkan minum gini aja itu udah pahala betul luar biasa. Apalagi setiap satu helai baju yang ditaruh itu beratnya luar biasa Mas. Saya mengakui itu beratnya luar biasa, tapi
itu pahalanya juga luar biasa. Beratnya itu bukan berat junjung ya, nggak Iya. tahu beratnya gitu. Karena semua ya yang kita lakukan itu semuanya akan jadi ibadah dan sedekah. Betul, betul. Gitu. Terutama membahagiakan istri itu adalah rezeki bagi kita dan terbukti loh. Betul. Seorang suami yang membahagiakan istrinya itu rezekinya ngalir deres. Amin. Kalau yang nggak ngalir deres itu salah. Salah. Ada sesuatu yang salah nih, entah sakit hati atau memang dendam. benar kok kalau menikah itu membuka rezeki, pintu rezeki, sehingga menjadi pertanyaan, oh itu kan ada yang nikah kok kebelet utang gini-gini, dibenerin dulu, masih ada yang kurang itu, masih ada yang salah itu. Nah, mereka ketika sudah memasuki itu, memang setiap rumah tangga itu pasti ada dasimnya, Mas, apapun itu. Di rumahnya juga. Di rumah. Nah, kalau kaitannya kemudian tadi yang ditanyakan Mas Ame, kemudian kok ada yang memecah, biasanya memang ada gini Mas, kalau kita sebut itu ada misalkan santet pemecah rumah tangga atau guna-guna teluh, ataupun yang disebut adalah ini ya, pelet. Itu menurut saya dua energi berbeda tetapi bisa diselaraskan. Iya. Nah, ketika itu terjadi, saya menganggap itu boosternya Mas, dikirimkan. Misalkan suami istri yang bahagia, tapi maaf kata terlalu mengumbar kebahagiaan jadilah ain. Akhirnya ada orang yang iri dan ingin merebut suaminya, misalkan dia mengirimkan palet dan guna-guna untuk memisahkan itu. Nah, di sini itu booster untuk dasim untuk masuk lebih gampang. Maksud Mas, misalkan kayak seseorang yang sakit kekebalan, misalkan HIV, amit-amit ya, maaf, akan masuk jamur di situ, akan masuk TB di situ. Nah, kayak gitu. Ada yang ngebukain jalan Om ya. Iya. Jadi dasim akan lebih cepat masuk situ. Yang bisa dilakukan adalah ikhtiarnya itu kan berbeda-beda. Tapi dipicu awalnya oleh ain Mas, kesombongan, terlalu pamer. Itu juga bisa membalik menjadi bumerang ke kita. Jadi ada baiknya tidak terlalu overshare. Betul. Tentang kebahagiaan berumah tangga sih sudah cukup dijalani aja. Misalnya dengan rekan kerja, nampaknya kerjanya bisa teamworknya bisa bagus, bisa selaras, dipecah. Iri ya, misalkan ini dia habis ini kerjanya kok enak gini misalnya gitu. Iya. Itu sama juga sih. Nah, ini jin masaut ini Om, bisa nggak dia memberikan efek kayak menular di dalam sosial media? Contohnya misalkan kayak ada yang ngadu domba di kolom komentar, di grup gosip-gosip kayak gitu, di kolom komentar ya teman-teman. Kolom komentar paling sering ngetek tuh ya. Curhat nih kita nih. Iya, itu saya maksud itu. Kadang akun-akun bodong itu ngadu-ngadu, ngetek nggak jelas. Diomelin diam aja, gitu ya, di DM nggak bales. Diparani takut. Saya tak parani. itu ya Mas, untuk sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat tadi, termasuk jin-jin yang kita bahas itu, mereka menggunakan gadget, ponsel, laptop, atau apa itu sebagai senjata paling ampuh menurut saya. Kenapa ketika bangun tidur lebih nyaman buka nge-scroll sosmed daripada kemudian bergegas sambil air wudhu, itu pertama poinnya. Yang kedua, biasanya pepercayaan dimulai dari itu juga. Misalkan seorang istri kemudian diminta untuk buka HP terus, menyuekin suaminya, bisa pakai itu. Yang ketiga yang dimaksud Mas Ame tadi, adu domba lewat kolom komentar juga sama. Itu juga bisa. Buzzer kayak gitu Om ya, saling beradu. Atau yang haters gitu ya, itu bisa. Zaman sekarang memang ini sebagai media mereka kok, gadget ataupun ponsel sosial media itu sebenarnya gadget sarana untuk mereka mempercepat. Komen jahat gitu ya Om ya. Iya. Bisikannya ya. Itu masuk. Semua yang setiap hari ini bisa dipakai untuk mereka. Oke, nah selanjutnya ada jin tibir nih Om. Menghasut emosi, memicu kemarahan atau amarah yang kuat. Itu jin api sih. Biasanya kalau selesai itu, kalau nggak ada penyesalan di dada biasanya nyesek. Itu biasanya nanti yang kaitannya sama poin yang kita bahas, 2 poin tadi yang adu domba itu, kalau mereka sudah berhasil, dia akan masuk tuh, jadilah pertikaian, perkelahian. Tuh 3 jin tuh akhirnya mojok, tepuk tangan, bahagia, sorak-sorak tuh. Atau enggak ini yang bikin amarahnya meledak-ledak mungkin Om ya, jin tibir ini ya. Terutama pas capek itu biasanya.
Tapi emang kalau kita lihat dari beberapa jin yang tadi itu, berarti mereka itu saling ini Om ya, ngegrup gitu ya? Ngegrup Mas. Satu paket ya? Setelah saya rampung ini selesai, kasihkan berikutnya. Dan nanti dapat reward bareng-bareng. Affiliate ya Om ya? Lihat. Jin affiliate. Nah selanjutnya ada jin awar Om. Iya. Menggoda manusia mengikuti hawa nafsu terutama yang mudah tergoda. Nah ini apa nih Om? Yes, nafsu semuanya Mas. Oh nafsu semuanya. Nafsu makan ya. ketika berpuasa, bulan puasa terutama, nafsu syahwat ya. Kalau sama pasangan resmi itu nggak berlaku sebenarnya. Nah, pasangan resmi yang digoda apa? Biasanya istrinya bikin ngantuk. Itu juga bisa. Bikin ngantuk kenapa Om? Biar nggak ngayani suaminya. Oh biar tidak beribadah gitu ya? Karena ini misalkan kita kaitannya bilang aja ya hubungan suami istri. Jin itu nggak akan berlaku ketika itu suami istri sah. Itu nggak berlaku. Nafsunya. Justru dianjurkan kan untuk melakukan itu. Nah biasanya yang tadi jin pengganggu rumah tangga itu datang ganggu ke istrinya, biasanya ngantuk. Kayak seolah-olah menolak gitu Om ya? Atau si laki-lakinya juga kadang saya kepingin semangat gitu tapi pas udah sampai capek. Itu juga bisa. Jadi mengganggunya nggak selamanya nganu ya Mas ya, nggak selamanya bertikai ya. Hal yang mau enak juga nggak mau. Itu kan sirik banget tuh jin. Saya mah nggak kayak jin jomblo ya, dia jin yang berharap malam minggu itu hujan terus, jadi nggak banyak orang keluar berpasang-pasangan tuh kayaknya gitu. Terus kalau yang ini tadi mungkin terganggu ketika gini Mas, tadi mungkin si istrinya nolak ya untuk melakukan itu, akhirnya suaminya terganggu syahwat, dia jajan di luar, digoda. Jadi di sini tuh affiliate memang. Affiliate ya, saling-saling ini ya. Itu juga bisa. Yang maraton gitu loh, estafet. Itu atau tadi selingkuh atau apa itu ya bisa. Jin awar ini Om. Nafsu paling berat tuh kan nafsu syahwat Mas. Itu sih. Nafsu makan masih bisa ditahan. Iya, misal nggak punya duit, bisa kan menahan nafsu, jadinya nggak nafsu makan gitu Om, bisa. Itu prihatin ya. Oh, prihatin. Oke. Nah, jin awar ini Om, apakah mereka menggoda orang-orang yang imannya lemah atau menggoda memang seluruh umat manusia gitu Om? Dan apa ya, kayak semacam efeknya tuh apa aja sih selain yang tadi kita sebutin? Iya, kalau menggoda semuanya Mas, nggak kuat nggak lemah. Kalau yang kuat itu tentunya dicoba, kuat apa enggak. Kalau yang lemah dijerumuskan semakin jauh. Itu dengan hal-hal yang baik-baik gitu ya. Itu sih efeknya ya. Ya tentunya kalau godaan negatif ini akan dampaknya negatif juga Mas. Misalkan tadi mengarah ke perselingkuhan, akhirnya jajan kena penyakit, amit dia ditularkan. Nah, efeknya. Terus yang tadi pertikaian, perceraian, gini-gini, anak jadi korban, misalkan. Terus cekcok sama teman kerja, akhirnya kondisi lingkungan tidak enak, toksik. Itu efek-efeknya seperti itu sebenarnya. Nah, menurut saya semuanya nggak ada yang enak ya. Iya. Digoda ya diuji nggak enak, terjerumus apalagi. Jadi ada baiknya kita ya kita ambil nggak enaknya tapi dengan tujuan positif. Jadi tetap kita jalani yang itu gitu. Oke, selanjutnya ada jin Zalambur nih Om. Dia ini membuat manusia menjadi boros atau suka menghambur-hamburkan harta, bahkan di luar kebutuhan penting. Nah ini yang sering terjadi sekarang ya. Jin impulsif nih teman-teman. Cekot-cekot nggak jelas, beli barang-barang yang nggak bisa dipakai, kemudian terus makan dibuang-buang, itu juga nggak dikasihin temennya kalau nggak habis gitu ya. Kasihan teman makan sisa Mas. Oh iya. Ditawarin. Mikir kucing ya nggak enak kucing gitu. Kucing aja makanannya enak. Iya. Terus apa tadi mungkin yang suka ngeslot juga, maaf ya. Judul akhirnya terjebak pinjol ya kan. Itu bisa. Mereka akan menghasut. Jadi menggunakan menurut saya akses digital Mas sekarang juga ya, online gitu juga ya dipakai. Jadi boros yang nggak pada tempatnya. Tuh, boros nggak pada tempatnya tuh, hati-hati gangguan jin Zalambur teman-teman. Nah, jin Zalambur ini juga mungkin mendapatkan surat rekomendasi dari jin Dasim juga sebagai suami, dong suruhmu boros nggak usah dikasih uang belanja, mending buat ngesolat aja. Iya. Oke, akhirnya suaminya ikut dijuruskan sama itu. Astagfirullahaladzim, jangan ya teman-teman. Nah, jin Zalambur ini Om ya. Jatuhnya membuat seseorang jadi perilakunya tuh perilaku konsumtif banget ya, konsumtif banget. Dan
bisa nggak sih seorang ini sadar kalau misalkan dia terkena gangguan jin Zalambur, Om? Kayak tiba-tiba ngeh gitu, kok iya ya gue kok jadi impulsif banget, apa-apa pengen berkedok self reward. Ya juga kan? cukup makan enak udah cukup. Cukup, Om ya. Ya kadang kalau beli, kalau saya saat ini mungkin kita berdua ini sih Mas diskusi sama suami istri sih kalau mau untuk self reward gitu. Dan kita batasi dan ya alhamdulillah juga kita berdua nggak terlalu, kalau kita selalu berpikir panjang Mas, lebih baik kalau mau boros beli emas gitu, beli tanah gitu kasarannya ya gampangannya gitu ya Mas. Tapi selalu kita pikirkan Mas sebagai satu contoh kendaraan itu nilainya turun ya, tapi kepikiran mau ganti-ganti ini atau mau kemana gini. Yang bisa dilakukan komunikasi sih dengan orang dekat untuk beli-beli. Jadi jangan diputuskan sendiri, karena ketika diputuskan sendiri nanti yang terjadi adalah kita lepas kendali. Dan ketika kita lepas kendali, kita menyesal, ujung-ujungnya terjebaknya utang. Iya, betul. Utang, dan terjebaknya utangnya utang rentenir. Dosanya bisa kuadrat. Udah utang riba pula. Ya kan? Dikomunikasikan sih untuk membeli, kecuali barang itu primer atau sekunder atau tersier, semua harus diomongkan. Menurut saya enggak terus kemudian ini barang utama, misal beli beras ya, tetap beras itu pun juga sama. Belinya 1 kintal ya, nggak habis, nanti malah kutunan Mas, kasarannya gitu. Jadi semua harus dikomunikasikan beli apapun. Jadi irit belum tentu boros ya Mas ya, tapi irit bagaimana kita pas posisinya untuk membelanjakan. Sesuai takaran lah. Sesuai takaran. Apa untuk dikonsumsinya. Tapi juga tidak terlalu boleh irit juga. Kalau terlalu irit nanti jadi seret rezekinya. Karena uang nggak mau datang. Betul. Selanjutnya nih Om, ada jin abyad menggoyahkan iman bahkan pada orang yang kuat sekalipun. Nah, ini seperti apa Om maksudnya? Nah, kalau untuk itu mungkin saya ya, mungkin Mas Hame merasa juga belum ke tahap yang kuat-kuat banget. Kita masih belajar ya. Mungkin kalau untuk yang ini yang sudah kelas-kelas tinggi Mas, mungkin seorang kiai haji atau pendakwah gitu ya. Atau enggak ya seorang yang punya pesantren besar gitu ya. Atau ini loh Mas, ulama gus-gusan, pendakwah, gus beneran. Oh. Ya. Sorry. Yang beneran untuk posisi ini ya Mas ya. Itu mungkin berbeda cara, karena nyuwun sewu ada banyak yang terjebak di itu juga. Ya saya bilang, ketika semua tadi sudah dilalui, ada finalnya. Yang terakhir Mas Ami sebut itu. Itu. Dan yang ini ada lagi nih Om, jin syabru. Jin yang menetap di dalam diri menggoda dari dalam. Katanya ini jin yang menggoda batin dari dalam tubuh nih Om. Nah ini mungkin gangguan-gangguannya seperti apa sih kalau misalkan yang dari dalam batin? Dari dalam batin ini paling dalam Mas, dari hati ya. Biasanya lebih ke selain tadi nafsu, penyakit hati yang lain Mas, kayak iri, dengki, emosi, curiga. Iri, dengki terutama. Jadi tidak suka dengan pencapaian orang, dengan kebahagiaan orang, dan kesuksesan orang gitu. Dan biasanya akan melihat luar lebih baik daripada dirinya sendiri. Jadi membandingkan, wah saya kok masih kurang ya gini-gini, tapi yang luar lebih baik. Jadi lebih nggak bersyukur nggak sih Om jatuhnya? Lebih mengarah ke rasa tidak bersyukur. Itu. Oke. Kufur nikmat. Tapi berarti jin ini bukan yang bikin kita ini ya Om ya, yang bikin kita kesurupan. Enggak. Beda. Kalau mungkin gini, kalau itu di ruqyah ya akan bereaksi Mas. Tapi kalau soal kesurupan beda cerita. Kesurupan kan entitas yang masuk sebenarnya, atau makhluk astral yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita dan melalui mata batin Mas, kalau pintu katup batin ya. Mungkin itu. Tapi kalau untuk ini semua, kenapa tidak bisa dilihat menjadi satu pertanyaan? Karena mereka menyatu dengan darah. Bahkan dari kita lahir mungkin Om ya. Bisa masuk ke itu kan? Dan yang bisa kita lakukan adalah tadi menjaga air wudhu. Itu. Ini mungkin ada paham yang lain ya. Sebenarnya untuk hal ini mungkin yang lebih detail pakarnya ya Ustadz Faisar untuk hal ini. Tapi setahu saya gitu. Oke, nah yang terakhir nih Om. Jadi jin ini Om, itu melakukan gangguannya itu secara langsung ke manusia. Namanya jin hin. Dikatakan suka mengganggu anak-anak atau bayi, menyebabkan ketakutan atau mimpi buruk. Nah ini seperti apa Om jinnya? Apakah memang jin-jin yang suka menyerupakan nih Om?
Iya. Kalau yang punya anak kecil, terutama balita, saya ya, terutama juga ada balita-balita di rumah itu, ya seperti itu Mas. Kadang nggak mau makan. GTM ya Om ya, gerakan tutup mulut ya. Ya, itu yang paling sering. Kadang nanti juga akan berpengaruh ke entitas astral tadi yang kita jemput jin-jin di atas tuh. Udah disiapin makannya, disuapin, dilepeh, dibanting. Iya. Akhirnya Iya. akhirnya meledak tuh. Emosi. Nah, anaknya dimarahi, orang tua lainnya nggak terima. Masuk tuh jin yang itu tadi, berantem. Sebelum-sebelumnya tuh ya. Iya, itu Mas, mulai dari ini. Menurut saya gangguannya gitu. Jadi sehingga saat kita akan memulai memasakkan, ketika masakan sudah selesai dan akan kita sajikan, akan kita suapkan, semua harus dimulai dengan basmalah. Baca ayat kursi juga, Al-Fatihah gitu. Dan anaknya mau makan. Itu paling krusial Mas. Jadi mengganggunya menurut saya nggak selamanya tentang rewel, tapi juga dari nggak mau makan, itu juga saya kerasa. Itu mereka. Ya selain memang rewel sehingga kita setelkan murotal di kamar gitu ya, dan selalu kita usahakan maghrib dan tengah siang tidak jauh dari orang tuanya. Betul, di rumah aja gitu. Terutama pas maghrib, bahkan di kamar harus kita temenin Mas. Di kamar saya selalu nggak boleh, saya selalu harus masuk kamar ketika maghrib itu, semua pintu ditutup, baru kita jaga di dalam anak-anak itu insya Allah nanti nggak ada apa-apa. Nah, apakah ini Om, jadi anak-anak ini diganggu ya? Itu karena mereka belum punya benteng sendiri gitu atau gimana? Itu juga bisa, kemudian energi kadang panas sih Mas. Panas agak kemeringat gitu, kemudian nangis terus, nggak mau makan. Terutama jam 12 siang, 12 malam, yang paling sering itu nggak bisa tidur malam. Kalau mungkin saya pernah pengalaman itu bukan menangis sih, tapi mainan ketika malam main, aktif di malam. Ngajak main ya Om ya? Ada yang main, ya selalu saya minta untuk tidur, lampu dimatikan, mainan dibereskan, saya bilang gitu, terus baru tidur. Harus mau nggak mau harus tidur. Memang jahat kita Mas, jadi nangis karena kita nggak boleh. VOC lah ya Om, kita ya harus VOC ya? Ya VOC tapi yang ringan gitu ya. VOC ringan teman-teman. Kita mulai tahap lah Mas, untuk didik itu nggak langsung berat, langsung fisik, nggak boleh. Jadi sesuai dengan umurnya, kita sesuaiin, karena selalu saya tekankan, baik ke putra-putri saya ya, selalu saya tekankan bahwa tetap nggak 100% dimanja, tapi kita awasi karena hidup itu berat ya. Betul. Jadi nggak boleh terlalu dikasih yang ringan-ringan. Sekali dapat yang berat nanti drop. Jadi generasi strawberry nanti kita nggak mau. Nah nih Om, kan tadi Om bilang tentang bermain nih malam hari nih Om ya. Apakah itu juga berlaku Om sama perilaku jin ini yang bikin anak-anak tuh kayak melek, kayak dia ketawa-ketawa sendiri gitu Om kalau malam. Apakah itu dari jin ini juga? Kalau yang itu biasanya kaki nini sih Mas, leluhur. Atau ari-arinya beda cerita. Kalau yang ini memang ganggunya negatif kok. Oh, kalau ini nih ganggunya negatif ya. Misalkan rewel, maaf ya, sedikit nakal, kemudian emosi. Mungkin ya ada penjelasan secara psikis ya, karena masuknya dari menjadi toddler kan ya gitu. Tapi kalau nggak mau makan juga kadang gangguan sih Mas. Walaupun ada penjelasannya, tapi itu juga kita kajiannya ini kan metafisik ya. Jadi ada kadang di situ. Oke. Nggak mau mandi kadang. Oh iya, susah ya dikasih tahu ya. Sampai direndam, tak rendam biasanya kalau nggak mau mandi, karena udah bisa ngelawan Mas. Yang pertama udah bisa ngelawan soalnya. Nah kalau dengan mimpi buruk nih Om, itu lebih ke yang seperti apa? Kan ada beberapa tipikal rep-repan atau mimpi buruk nih Om ya. Kalau jin hin itu yang seperti apa kira-kira? Apakah sama? Dia juga bakalan masuk ke dalam mimpi, menyerupai, menakut-nakuti jadi mimpi buruk? Seperti apa Om? Itu hampir sama. Karena ini maksudnya adalah entitas jin itu kalau tidur terutama mereka bisa mensugesti. Ketika tidur masuk alam bawah sadar kita, dan ketika kita ada pertahanan ya, bisa nolak, itu yang terjadi rep-repan juga. Hampir sama. Berarti jin ini juga pengisi rumah ya Om ya? Dia tuh ada di rumah seseorang itu ya? Iya. Makanya rumah yang jangan dipakai ibadah, sembahyang, baca Al-Quran, atau nggak ada suara bacaan doa, jarang dibersihkan terutama. Anandopatu mina iman Mas. Iya. Itu sarangnya jin. Makanya saya selalu ini Mas, kasarannya ya.
anak numpain makanan itu langsung saya pel. Iya. Supaya nggak kotor. Nggak kotor, termasuk semua. Jadi saya selalu saya biasakan setiap hari cucian itu nggak boleh numpuk. Jadi yang dipakai hari ini dicuci nanti malam, besok dijemur atau itu. Jadi setiap hari nggak kayak laundry kan Mas. Jadi nggak yang 3 hari sekali itu nggak. Saya harus setiap hari saya cuci. Supaya nggak ada cucian numpuk gitu, Terus kemudian sebelum tidur semua sampah sebelum maghrib saya buang setiap hari ganti walaupun nggak penuh. Kemudian selalu setiap hari nyapu dan ngepel. Terus semua harus barang rapi gitu ya. Saya super rapi, istri super bersih gitu. Terus kemudian apa ini Mas tadi harus itu Mas dibuang sampah sebelum maghrib juga. Cucian sebelum tidur harus saya cuci cucian piring. Jadi setelah tidur tuh harus semua beres. Kenapa? Karena pertama itu sarang buat jin negatif, termasuk ya secara kesehatan. Yang kedua rezeki nggak masuk. Karena rezeki atau uang itu suka dengan tempat yang bersih dan rapi. Feng Shui. Mas, Feng Shui ya Om ya. Kalau saya selalu saya hubungkan dengan Feng Shui juga. Oke, nah ini pertanyaan terakhir nih Om. Bagaimana kita caranya terhindar dari gangguan-gangguan jin yang udah kita sebutkan? Apakah ayat kursi cukup bagi yang muslim atau perlu ruatan atau ruqyah total di rumah? Ya paling ini Mas, paling utama adalah menjaga ibadah dan doa, itu paling penting. Kalau dalam rumah tangga tadi ya komunikasi, ya jangan saling curiga. Berikutnya juga kalau sudah mengarah pada ruqyah ataupun ruwatan itu berarti sudah ada yang di luar itu, sudah dikirimi misalkan atau sudah disalahin orang. Menurut saya sudah ke arah itu. Karena sejatinya itu mau diruat mau diruqyah ya itu memang hukum alam Mas. Iya benar. Memang penguji kita. Nggak bisa. Menurut saya loh ya. Itu nggak bisa. Malah emang ini yang diperkuat harusnya keimanan kita nggak sih Om diri ya? Kita sendiri karena menguji diri kita. Tapi kalau yang kayak tadi diruqyah atau apa ya itu mungkin kalau sudah tahap selanjutnya. Karena jin-jin ini bersifat cobaan ya Om ya. Tim penguji menurut saya. Tim penguji. Soalnya. Oke teman-teman. Film horor malahnya. Jadi memang bukan jin-jin yang bisa kita ilangin dengan cara ruqyah atau cuman baca ayat kursi ya. Karena ini jinnya berupa sifat kemungkinan Om ya, bukan berupa fisik yang emang memunculkan sosok menyeramkan, bukan yang seperti itu. Oke, mungkin cukup? Oke, cukup mungkin ya. Ya, jadi semoga kita bisa memperoleh pelajaran berharga, ambil sisi positif dan buang sisi negatif. Dan sebelum kita akhiri, tetap dukung podcast Obrolan Santai dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta share sebanyak mungkin. Tinggalkan kritik, masukan, saran hanya di kolom komentar. Betul, dan jangan lupa juga buat yang nyari merchandise bisa langsung kepoin aja sosial medianya KTJ teman-teman. Iya, kita ucapkan terima kasih untuk semuanya dan juga untuk Sobat Javanika yang bisa menyaksikan dari awal hingga akhir. Kita tutup akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.